izin saya mau share sedikit hari ini tentang berkat di balik penderitaan ya. Saya percaya tidak ada yang mau menderita, tapi bagaimanapun ini adalah kehidupan. Selalu ada, apakah senang atau susah, terang atau gelap, sehat atau sakit ya, menderita atau bahagia, itu kehidupan yang kita alami. Ya, saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-71 berkata demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa baik? Supaya aku belajar firman Tuhan atau ketetapan-ketetapan-Mu. Saya ulangi kembali, bahwa aku tertindas itu atau menderita itu baik bagiku. Tujuannya apa? Supaya aku belajar firman Tuhan, belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan. Pasal ayat sebelumnya dikatakan, ayat yang ke-67, sebelum aku tertindas, sebelum aku menderita, aku sering menyimpang. Itu kata firman Tuhan. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi penderitaan itu rupanya membawa kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apa sih itu menderita begitu ya? Di sini ada beberapa nama yang saya tahu ini. Mungkin Pak Nick, boleh sedikit Pak, boleh komentar kira-kira pernah mengalami penderitaan nggak Pak? Apa itu menderita mungkin Pak Nick? Pak Nick sedang ke toilet Pak. Oke, Ibu juga mewakili boleh. Ada. Pernah ya pastilah Pak, penderitaan adalah pergumulan setiap kali. Setiap hari ya? Bahkan kita harus mengalami pergumulan ya, tantangan ada. Tuhan ya. Ada Pak Adi ya. Pak Adi, ada Pak Adi, ini orang Bandung nih. Pernah mengalami penderitaan Pak Adi? Kira-kira apa Pak Adi penderitaan? Penderitaan teh seringkali secara tiba-tiba Pak. Oh, penderitaan itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba, ya. Oke, terima kasih. Ya. Ada Pak Sahala, sudah saya lihat juga ini sahabat dari Bandung nih. Pak Sahala pernah mengalami penderitaan Pak? Pernah Pak. Pak Yusuf. Iya, gimana Pak? Ya, kesesakan dalam hidup, sakit penyakit yang kita derita cukup lama. Gitu ya. Itu mungkin saya rasakan. Ya. Oke, pernah mengalami penderitaan ya Pak ya. Iya, Pak Sur ini sahabat juga nih dari Kedoya. Pernah mengalami penderitaan Pak? Rasanya Pak Sur mah nggak pernah ya, aman, sejahtera, bahagia terus. Pernah Pak? Nggak pernah mengalami Pak. Pernah mengalami apa Pak? Kalau kita apa penderitaan? Kecilnya tinggal yang dikena masalah apa, ada masalah fisik, ada masalah keuangan, masalah hati, masalah keluarga, banyaklah Pak. Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ternyata masing-masing, kenapa saya bertanya beberapa, karena masing-masing punya pengalaman berbeda, sehingga saya tidak cepat-cepat membuat sebuah statement atau definisi tentang penderitaan. Tapi saya mencoba juga mencatat penderitaan yang saya catat di sini, bahwa ketidakberdayaan kita sebagai manusia di dalam menghadapi situasi atau keadaan hidup. Ya, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apa yang tiba-tiba datang dan sebagainya, itu adalah menjadi penderitaan, saudara-saudara ya. Ya, saya juga pernah mengalami penderitaan pada saat saya studi, di mana uang kuliah tidak bisa bayar dan saya harus dikeluarkan. Itu satu pergumulan penderitaan yang begitu berat. Ya, nanti saya akan singgung lebih jauh. Nah, mengapa itu penderitaan bisa terjadi dalam hidup kita? Tentu ada banyak faktor, tapi saya mencatat ada 3 saja dulu pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat. Pertama, penderitaan terjadi karena dosa. Kesalahan yang dibuat manusia itu sendiri, keputusan yang gegabah, ya, dalam mengambil keputusan dalam bisnis, bahkan juga perusahaan, termasuk juga dalam pelayanan ya. Ada orang masuk penjara karena emosi, mendengar informasi sepihak, lalu dia membunuh orang, lalu ditangkap, ditahan dan sebagainya. Ya, ada orang juga masuk rumah sakit karena pola hidup yang salah, cara hidup yang salah, pola makan yang salah dan sebagainya, akhirnya sakit juga bisa. Jadi saudara-saudara, ada banyak faktor, tapi itu merupakan adalah menurut saya kesalahan atau dosa kita sendiri. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya bertobat. Saya pikir begitu ya. Jadi penderitaan itu bisa kita alami karena kesalahan kita atau bahkan dosa, atau dosa di sini termasuk juga bukan hanya pelanggaran terhadap firman, tetapi juga hal-hal yang hal natural yang harusnya kita taati tapi kita nggak taati. Kalau kita mau jujur, kalau seandainya rumah sakit bisa bicara, maka dikatakan bahwa di rumah sakit itu banyak orang bertobat, saudara. Banyak orang yang menderita lalu bertobat. Dia bilang, aduh sakit ini rupanya menderita, tidak enak, saya mau berubah, saya mau bertobat gitu ya. Nah, begitu juga di penjara. Kalau jeruji penjara itu banyak orang yang ditahan di sana karena korupsi, karena membunuh atau hal-hal lain seperti itu. Ya,
Dia bilang, waduh menderita sekali di penjara ini, saya mau bertobat. Ya, jadi saudara-saudara, itu penderitaan yang mungkin kesalahan sendiri atau dosa yang dilakukan. Tapi yang kedua, kita juga bisa belajar penderitaan bisa terjadi karena pencobaan iblis, ya, pencobaan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam Yohanes 10:10 berkata demikian, ya. Tapi Yesus datang membawa untuk memberikan hidup, bukan saja hidup tapi hidup berkelimpahan. Jadi saudara-saudara, iblis memang pekerjaannya begitu, ya. Ya, destroy, menghancurkan, ya. Kalau kita tahu bahwa iblis, ya, tidak kadang-kadang mengiming-iming memberikan yang baik, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan, ya. Itu hukuman yang kita akan terima. Akhirnya kita menderita. Jadi menderita karena pencobaan iblis. Apa yang kita lakukan kalau kita mengalami itu? Maka kita lawan. 1 Petrus mengatakan, lawanlah iblis, ya. Ya, karena iblis seperti singa mengaum-ngaum berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita semua harus lawan, ya. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan lawanlah iblis. Jadi jangan biarkan iblis bercokol masuk dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebenarnya ada beberapa tingkatan bagaimana iblis. Kadang-kadang kita berpikir, nggak mungkin iblis mengganggu saya lagi karena saya kan sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ke gereja. Tunggu dulu. Waktu Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku? Petrus berkata, setelah yang lain tanya semua, kamu siapa? Saya Petrus. Menurut saya Petrus, siapa saya? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Ada kata-kata yang luar biasa dari Petrus. Tapi beberapa menit kemudian Yesus berkata bahwa aku akan ditangkap, akan dihukum, disalibkan dan sebagainya. Maka Petrus tarik Tuhan Yesus. Nggak boleh guru, nggak boleh terjadi seperti itu. Tapi Yesus berkata, hai iblis. Berarti Petrus tiba-tiba dirasuki oleh iblis, ya. Pendapatnya, pikirannya dirasuki atau pikirannya dipengaruhi. Yang kedua, saya melihat juga ada orang yang kerasukan, ya, di beberapa tempat, ya, apakah di hotel, apakah di gudang, di pabrik dan sebagainya. Ada orang kerasukan karena kosong, ya, karena membuka celah, ya. Jadi saudara, ada tingkatan yang ketiga, seperti Yudas, itu sudah dikuasai, saudara. Itu dia tidak berdaya dan dia akhirnya gantung diri. Nah, itu pengaruh iblis, ya. Jadi lawan saja, saudara. Nggak ada cara lain. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami karena diizinkan Tuhan, ya. Diizinkan Tuhan. Ini saudara-saudara, kita akan bahas lebih jauh dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, karena saya akan bahas bahwa berkat di balik penderitaannya. Kami dikaruniakan Tuhan cucu. Sekarang cucu saya sudah 3 tahun setengah, saudara-saudara. 3 tahun setengah. Cucu saya sangat dekat dengan saya. Dia panggil saya Opa YouTube katanya. Saya bilang salah, bukan Opa YouTube, Yusuf. Selalu Opa YouTube katanya. Saya bilang salah, nanti orang. Saudara-saudara, anak saya itu, jadi mamahnya itu anak saya, putri saya. Membawa dia ke rumah sakit atau ke dokter, saudara, untuk vaksin, ya, dan seperti biasanya sudah ada jadwalnya. Lalu dia cerita, Opa, aku nggak mau ke dokter. Saya bilang, kenapa nggak mau ke dokter, Jose? Namanya Jose. Kenapa nggak mau ke dokter? Ya, Opa, sakit disuntik katanya begitu. Jadi vaksin itu menurut dia sakit bagi dia, saudara. Tapi mamanya bilang harus ke dokter. Akhirnya saudara, diambil dari saya lalu dibawa. Opa menjerit, Opa, ya saya nggak berdaya. Walaupun sayang, kadang-kadang memang orang opa itu sama orang tua lebih disiplin orang tua, ya. Orang opanya itu masih lebih toleransi gitu, ya, kasihan gitu, ya. Tapi dia bawa mamahnya, akhirnya bawa ke dokter. Sudah dibawa ke dokter, dia bilang kalau dia bisa bicara, itu mamah kurang sehat. Kenapa? Bawa ke dokter, nggak kenal, lalu saya dibiarkan disuntik, nggak dihalangi sama sekali, sakitnya luar biasa. Aduh, kalau dia bisa bicara seperti itu, harusnya kan kalau orang menderita, anak menderita kan ditolong, ini nggak dibiarin, dilepasin, nggak ditolong sama sekali. Bukan hanya itu, Opa, bahkan sudah diserahkan ke orang nggak kenal, lalu disuntik, sakit, malah dibayar lagi, Opa, katanya begitu, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi menderita itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi malah dibayar sama mama. Berarti mama itu sudah sakit, ya, Opa. Kira-kira begitu kalau dia bisa bicara, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena dia masih kecil, dia tidak paham, dia masih kekanak-kanakan. Hanya orang dewasa yang bisa mengerti, memahami bahwa penderitaan itu membawa kebaikan, kesehatan bagi anak ini bahkan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, saya juga berdoa supaya kita boleh memahami, menangkap sisi bagaimana arti penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, ada 3 tokoh saya akan sampaikan secara singkat. Pertama, Yusuf, saudara-saudara. Yang kedua, Ayub. Yang ketiga, Naomi. Saya pilih Yusuf bukan karena nama saya Yusuf, saudara-saudara, ya. Oke, siapa Yusuf? Yusuf adalah seorang yang saleh. Dia dijual sebagai budak
ya kita tahu dalam Kejadian pasal 37, dan ditahan ya karena dituduh tuduhan palsu. Saudara, kita ingat itu, dia dijebak oleh Tante Fo, ya, istri Potifar, ya, dan kita tahu akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Jadi dia menderita, dia masuk sumur, dia dijual sebagai budak, dia masuk penjara bukan karena kesalahannya, saudara-saudara, tapi diizinkan Tuhan, ya. Jadi ini pelajaran yang baik yang kita bisa lihat dari Yusuf. Apa respon Yusuf yang kita bisa belajar? Pertama, Yusuf tidak mengeluh, saudara-saudara. Alkitab tidak pernah mencatat lalu Yusuf mengeluh, enggak. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja ya lewat situasi ini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dari apapun tadi yang disebutkan penyebabnya, saudara-saudara, atau situasi yang kita hadapi, bahwa kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan seperti Roma 8 ayat 28 ya. Jadi Yusuf menggunakan setiap event itu, kesempatan itu untuk taat ya, tetap percaya kepada Tuhan ya. Jadi dia tidak mau komplain, dia tidak mau mengeluh situasi apapun yang dia hadapi, walaupun itu menyakitkan, membuat dia menderita. Dan apa akibatnya? Tentu kita bisa ingat bahwa Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf diangkat menjadi pemimpin Mesir ya, dan dia bisa menggenapi apa yang dimimpikan sebelumnya, nubuatan Tuhan atau mimpi atau destiny atau apapun yang jadi cita-cita Tuhan atas kehidupan. Saya kira semua kita yang bergabung di doa pagi ini juga kita harus menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan kita ada di bumi, destiny Tuhan. Kita nggak boleh ikut-ikutan si A begini, si B begitu. Oh, saya mau seperti itu, boleh-boleh aja keinginan, tetapi Tuhan sudah siapkan kita mau menjadi apa dan apa. Biarlah semua itu tujuan sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Yusuf di balik penderitaan yang dia alami ternyata ada berkat di mana dia dimuliakan menjadi orang kedua di Mesir. Ya, kita berikut belajar yang kedua adalah Ayub, saudara-saudara. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh, ya, kaya, saudara-saudara. Ya, tapi diizinkan Tuhan dia mengalami ujian, saudara-saudara. Ya, memang ada dua hal yang berbeda, ujian sama tes, ya, saudara-saudara, bahwa Ayub ini jadi mengalami ujian, artinya ujian itu kan naik kelas ya, upgrade ya. Tapi tes itu pencobaan ya, di mana iblis ingin menjatuhkan, ingin merusak, ingin menggagalkan, ingin menghancurkan kalau itu. Jadi caranya sepertinya sama, keadaannya sama, tapi dua melatar belakangi. Iblis ingin menghancurkan, tapi Tuhan ingin memuliakan. Nah itu. Jadi Ayub ini seorang yang saleh, kaya. Saudara-saudara, kita bersyukur, memang agak jarang kita menemukan ya, di mana ada ya mungkin di lapangan banyak kita temukan begini, ada orang yang saleh tetapi tidak kaya gitu, ada orang kaya tapi tidak saleh. Tapi yang di sini semua yang bergabung ini orang kaya dan saleh semua nih, haleluya, amin ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudara, seperti Ayub di sini, dia kita tahu kehilangan anak dalam waktu bersamaan, 10 anaknya meninggal, saudara ya. Dan apalagi saudara, harta kekayaannya semua hilang. Ya, tidak semudah ya saya membacakan atau menyampaikan, mudah sekali. Tapi kita kan tahu barang atau harta kita aja hilang atau tidak ada, itu kita langsung biasanya susah ya, sedih sudah. Ya, tapi ini Ayub bersamaan waktunya, anaknya 10-nya meninggal dan juga harta kekayaannya habis. Tapi hal yang belajar juga saya lihat di sini, sebenarnya istri Ayub itu luar biasa, saudara. Dia nggak komplain. Saya juga mengamati, wah luar biasa nih istri Ayub. Dia nggak marah-marah, nggak komplain. Coba perhatikan nanti dengan sesama ya, Ayub, saudara ya, kitab Ayub. Tapi berikutnya kemudian setelah dicobai lagi Ayub yang kedua, di mana bukan saja harta dan anaknya habis, tetapi kesehatannya terganggu, saudara. Dari kepala sampai kaki itu ada borok, saudara. Nah, di situ istri Ayub mulai komplain. Kalau yang pertama tadi masalah yang dihadapi, harta hilang, anak hilang, habis, dia nggak komplain. Jadi saya menganggap ini istrinya bukan materialistis, bukan materialisme ya. Ini istri yang betul-betul ya menerima apa adanya gitu. Tapi yang kedua, saya melihat kenapa dia komplain. Karena menurut saya dia lebih mengasihi suaminya daripada Tuhan. Ya, dia nggak percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Dia bilang, wah, hai Ayub, apakah engkau masih setia dan saleh kepada Tuhanmu ya? Masihkah kau beribadah kepada Tuhan? Kutuki saja dia, kan begitu ya. Ya, rupanya istrinya lebih sayang suaminya ya daripada Tuhan. Dia nggak melihat sesuatu pengharapan di balik semuanya itu. Ya, memang tidak mudah saudara yang mengalami seperti itu ya. Jadi Ayub bilang, hai orang gila gitu ya. Suami-suami nggak boleh bilang sama istrinya hai orang gila. Hanya Ayub yang saya pikir berkuasa, karena klimaks sekali ya, di mana dia mengatakan sekutukilah Tuhanmu. Ya, itu sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan tentunya. Tapi Ayub berkata,
Tuhan, bukankah Tuhan yang memberi? Masakan engkau dalam keadaan senang saja? Ya, kita memuliakan Tuhan. Susah pun kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Setuju Bapak Ibu? Bukan ya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya otoritas ada dalam Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan iblis ambil kesehatan, ya nggak bisa. Kalau Tuhan tidak izinkan iblis ambil anak dan hartanya semua, tidak bisa. Tapi Tuhan mengizinkan. Kan dalam perbincangan Tuhan sama iblis kan begini, iblis dari mana aja kamu? Dia bilang keliling dunia. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang saleh dan jujur sebagainya gitu kan? Iblis bilang, ya Tuhan, ya memang dia saleh dan jujur karena ada kaya, ada harta, semua lengkap gitu. Tuhan bilang, oke, saya izinkan kamu katanya untuk mengambil harta sebagainya, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, setelah lalu dilakukan itu. Iblis berkeliling lagi. Ini rupanya iblis ini rajin keliling, saudara-saudara ya. Saya harap kita jangan kalah ini. Kita juga rajin keliling nih. Kunjungi jemaat Tuhan ya. Saudara rajin cari jiwa. Nah, saudara-saudara, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang saleh jujur? Iblis bilang iya. Dia saleh jujur karena masih sehat gitu. Coba, oke, nggak apa-apa. Silakan saja, tapi jangan ganggu, jangan ambil nyawanya. Sampai kesehatannya pun diambil. Tapi ternyata Ayub saudara-saudara tetap setia kepada Tuhan. Nah, respon Ayub saya belajar di sini bahwa meskipun mengalami pergumulan yang besar, Ayub tetap mempertahankan imannya, tidak mengeluh terhadap Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Biar itu juga menjadi filosofi kita ya. Jadi walaupun menderita karena apapun itu saudara-saudara, tetap kita percaya, tetap kita setia kepada Tuhan. Ya, terakhir saudara-saudara, berkat yang didapat Ayub 2 kali lipat saudara ya, dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 17 nanti saudara bisa baca di sana. Yang ketiga, yang terakhir saudara, saya sampai sedikit tentang Naomi. Naomi dan keluarganya pergi menghindari kelaparan di Bethlehem saudara ya. Jadi meninggalkan rumah roti, rumah daging saudara ya artinya. Jadi dia tinggalkan karena kesulitan. Jadi mengikut Tuhan bukan berarti semua lancar saudara. Ada kesulitan, ada masalah. Tapi sekali lagi, anak Tuhan gak boleh meninggalkan Tuhan walaupun kesulitan. Ini Naomi, Elimelek dan anak-anaknya meninggalkan. Dan apa yang terjadi saudara? Suami dan anak-anaknya meninggal di perantauan saudara. Ya memang bersyukur masih ada menantu ya, Orpa, Ruth menantunya masih hidup. Lalu Naomi menyuruh mereka meninggalkan, tetapi Orpa meninggalkan betul, tapi Ruth tidak. Dia tetap setia bersama Naomi. Dan apa yang terjadi saudara? Naomi tetap meminta untuk Ruth kembali, tetap dia nggak mau. Dia bilang tetap bersama-sama bahwa Tuhannya Ruth adalah Tuhannya dia juga. Ini respon Naomi yang luar biasa. Setelah berduka, ya ditinggalkan oleh suami dan anak-anak, ya akhirnya dia memutuskan kembali ke tanah Israel ya, ke rumah Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita pernah mengalami kesalahan, ya pernah mengalami penderitaan, kita kembali ke Tuhan. Tuhan mau apa? Kita bertobat, mengaku dosa, kita kembali ke jalan Tuhan ya. Saya percaya saudara, kalau kita kembali kepada Tuhan, hukuman atau penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong kita. Ya itu yang dialami oleh Naomi ya, di mana Naomi berkata kembali ketika dia ada kembali ke Israel. Dia meminta agar ia tidak dipanggil lagi Naomi yang artinya manis, tapi marah yang artinya pahit atau penuh dengan kesengsaraan ya. Artinya dia mulai menyesal dan mengaku dosa dan menyadari, dia merendahkan diri, bertobat saudara ya. Dan apa yang terjadi bahwa Naomi mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dan Esther juga minta tuntunan Tuhan selalu Ruth dalam tuntunan Tuhan. Berkat yang diterima adalah Naomi dan Ruth memperoleh pertolongan dari Boas ya. Dan apa yang terjadi dan hal itu, Naomi juga mendapatkan keturunan ya lewat Ruth ya, dan juru selamat lahir dari Ruth ya. Puji Tuhan saudara. Jadi kalau kita salah, kita akui, kita bertobat, kita berbalik, saya percaya masih ada pertolongan dari Tuhan. Terakhir, biarlah kita dari tokoh-tokoh ini kita belajar bahwa di dalam mengiring Tuhan kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan yang komprehensif, lebih lengkap, yang mau didewasakan. Walaupun ada penderitaan, kesulitan, ketika kita memiliki pemahaman yang benar, dewasa dalam Tuhan, maka kita menghadapinya atau menyikapinya juga dengan cara yang benar. Saya percaya, biarlah kita semua masuki hari ini bersama Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan membuat berhasil. Tuhan memberkati. Shalom.